Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dea Merla. Saya dari Prodi Sistem Teknologi dan Informasi, Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus. Saya di sini ingin membahas tentang kasus pembocoran data pada Indonesia di tahun 2022. Sebelumnya itu, perlu kita ketahui apa itu keamanan data dan manajemen data. Keamanan data di sini perlu kita ketahui, keamanan data itu adalah langkah-langkah dan praktik yang diambil untuk melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan atau penghancuran yang tidak sah. Sedangkan manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam operasional sebuah organisasi. Maka dari itu, keamanan dan manajemen data itu harus berjalan beriringan, dikarenakan keamanan yang baik mampu melindungi data selama proses manajemen, dan sementara manajemen yang aktif itu dapat mengurangi risiko keamanan dalam menjaga sebuah data dengan kondisi yang opsional. Di sini saya ingin membahas tentang sebuah kasus pembocoran data yang dilakukan oleh hacker yang bernama Bjorka, yang pada tahun 2022 waktu itu sempat ramai dibicarakan di beberapa platform media sosial media seperti Twitter, TikTok, Facebook, bahkan pernah diangkat menjadi topik utama dalam sebuah media informasi seperti televisi, koran, dan lainnya. Peristiwa dugaan kebocoran data kembali terjadi pada Indonesia, dan waktu itu pihak yang mengaku sebagai Bjorka yang sampai saat ini identitasnya masih belum diketahui itu meretas banyak hal. Di sini saya ingin membahas ringkasan 3 kasus yang sudah saya pelajari tentang Bjorka. Yang pertama adalah pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau yang biasa kita sebut dengan Kominfo, merupakan salah satu rangkaian dari kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Bjorka selaku pelaku telah mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Karena kasus itu terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan server milik Kominfo. Nah, korban pembobolan data tersebut umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem server keamanan mereka. Nah, pada tahun 2022, kasus pembocoran data di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang kita sebut dengan Kominfo itu mencuri perhatian publik. Kasus itu melibatkan kebocoran data pribadi para pengguna yang sangat besar dengan informasi dari jutaan pengguna yang terungkap. Berikut saya rincikan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka. Yang pertama adalah skala pembocoran. Diperkirakan data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya itu sekitar 1 juta pengguna. Yang kedua, metode pembobolan. Penyerang atau Bjorka diduga menggunakan teknik cyber yang canggih untuk mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem Kominfo. Tindakan itu mengindikasi perlunya peningkatan keamanan cyber di instansi pemerintah. Yang ketiga, dampaknya. Dampak kebocoran peristiwa tersebut itu menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dari keamanan data pribadi masyarakat. Banyak pengguna yang merasa tidak aman
Banyak pengguna yang merasa tidak aman dan meminta penjelasan pihak berwenang mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa yang bisa jadi akan terjadi lagi di masa depan. Dan selain itu, tindakan pihak berwenang. Tindakan Kominfo setelah adanya insiden itu, Kominfo meningkatkan upaya untuk memperbaiki keamanan cyber serta meluncurkan kampanye-kampanye kesadaran tentang pentingnya perlindungan sebuah data. Nah, karena adanya hal tersebut itu menjadi sebuah pengingat penting keamanan cyber, terutama untuk di lembaga-lembaga instansi pemerintah yang mengelola data sensitif warga. Yang kedua adalah kebocoran data dari KPU Republik Indonesia. Saat itu Bjorka kembali beraksi dan kali itu yang menjadi sasarannya adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI. Dia menyatakan kebocoran data sekitar 105 juta penduduk Indonesia pada tanggal 6 September 2022. Saat itu Bjorka mengaku menyimpan 105.3.428 penduduk yang meliputi data NIK, data kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Dia bahkan juga memberikan contoh sebanyak 1 juta data sebagai bukti yang dia peroleh. Akan tetapi waktu itu KPU membantah adanya terjadi kebocoran data tersebut karena mereka mengeklaim terdapat elemen yang identik dengan data lama KPU, namun format data KPU tersebut sudah berubah setelah 2028. Sehingga data curian tersebut tidak sesuai dengan format yang baru milik KPU. Sedangkan yang ketiga adalah kasus pembocoran data paspor. Waktu itu sempat ramai di Twitter pada hari Rabu tanggal 5 bulan Juni 2023 oleh Teguh Aprianto yang merupakan pendiri Ethical Hacker Indonesia melalui akun Second Ground. Menurut Teguh, Bjorka mengeklaim mengambil 34,9 juta data paspor WNI dalam kondisi terkompres sebesar 4 GB. Data itu dijual oleh Bjorka dengan harga $10.000 Amerika Serikat. Bjorka waktu itu juga membagikan 1 juta data itu sebagai sampel bagi yang berminat. Sementara waktu itu Kominfo menyatakan masih menelusuri dugaan kebocoran data paspor tersebut. Saya ingin membahas tentang permasalahan yang dibuat oleh Bjorka saat itu. Yang pertama adalah kebocoran data. Saat itu Bjorka berhasil membocorkan data pribadi dari jutaan pengguna termasuk informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, dan identitas sensitif lainnya. Yang kedua adalah keamanan cyber. Kebocoran itu menunjukkan adanya celah dalam keamanan cyber baik di sektor publik maupun swasta, yang hal itu menimbulkan kekhawatiran mengenai ketahanan sistem informasi di Indonesia. Yang ketiga, adanya kepanikan publik. Masyarakat merasa terancam oleh kebocoran data pribadi mereka yang menyebabkan kepanikan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya melindungi data tersebut. Yang keempat adalah kurangnya transparansi. Banyak pihak yang menganggap bahwa penanganan kasus ini kurang transparan sehingga menimbulkan keraguan terhadap respon pemerintah. Kita dapat menemukan penyelesaian seperti yang pertama, peningkatan keamanan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang kita sebut dengan Kominfo meningkatkan sistem keamanan cyber dengan memperbarui infrastruktur dan melatih staf untuk lebih siap untuk menghadapi serangan cyber. Yang kedua adalah investigasi dan penegakan hukum. Pihak berwenang melakukan investigasi untuk melacak pelaku dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran data. Yang ketiga, adanya sosialisasi dan edukasi. Kominfo juga melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi data pribadi serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga keamanan data informasi. Yang keempat adalah pembuatan regulasi. Pemerintah juga memperkuat adanya regulasi perlindungan data pribadi dengan merumuskan undang-undang yang lebih ketat sebagai respon terhadap krisis ini. Yang kelima adalah adanya kerjasama internasional. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk berbagi informasi dan praktik terbaik dalam keamanan tersebut. Karena kasus Bjorka itu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan data terhadap data pribadi serta pentingnya keamanan cyber yang lebih kuat di dalam semua sektor, baik negeri bahkan swasta. Kesimpulan yang saya dapat dari kasus Bjorka tersebut dapat saya rangkumkan seperti yang pertama adalah krisis keamanan cyber, karena adanya kasus ini menunjukkan bahwa adanya celah serius dalam keamanan cyber Indonesia, baik di sektor negeri maupun swasta, yang perlu segera ditangani untuk melindungi data-data pribadi masyarakat. Yang kedua adalah dampak negatif pada kepercayaan publik. Kebocoran data, karena adanya kebocoran data yang meluas yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah menjaga keamanan informasi data pribadi mereka. Yang keempat adalah pentingnya adanya regulasi yang kuat. Kasus itu menekankan perlunya penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi agar memberikan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menghadapi ancaman cyber. Yang keempat pentingnya adanya kesabaran dan pendidikan. Karena adanya kasus tersebut, masyarakat perlu diberikan edukasi seperti mengenai pentingnya keamanan data pribadi serta langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka ambil. Jadi perlunya adanya kampanye itu pun harus. Kelima adalah adanya respon terintegrasi. Penanganan kasus ini juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, baik dari sektor negeri atau sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem dan keamanan cyber yang lebih baik. Dan secara keseluruhan, kasus Bjorka ini menjadi pengingat akan pentingnya investasi dalam keamanan cyber dan perlindungan data di era digital saat ini yang semakin berkembang. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang studi kasus hari ini. Berikut adalah referensi yang saya ambil dari beberapa website yang telah saya baca, dan berikut adalah daftar pusaka yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.